Wadidaw, berjumpa kembali dengan Marga Anime di sini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu hal, yaitu Void Century. Semua hal yang berkaitan dan berhubungan tentang abad kekosongan yang telah diungkap oleh manga One Piece. Void Century atau abad kekosongan, dengan kata lain abad yang hilang, merupakan suatu kejanggalan yang ada dalam sejarah dunia One Piece, di mana ada suatu masa yang tidak tercatat dalam sejarah dunia One Piece, sehingga dianggap telah hilang dari sejarah dunia. Void Century atau abad kekosongan sendiri berlatarkan waktu sekitar 900 hingga 800 tahun yang lalu. Sampai saat ini, Void Century benar-benar dilupakan oleh dunia dan tidak pernah dianggap ada. Satu-satunya petunjuk yang dapat mengungkap sejarah yang hilang tersebut hanyalah Poneglyph, yang merupakan peninggalan langsung dari mereka yang hidup pada zaman itu. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke inti pembahasan mengenai hal-hal yang berhubungan dan berkaitan yang sudah ada sejak 800 tahun lalu dan orang-orang yang telah hidup pada masa Void Century berdasarkan clue yang telah diperlihatkan hingga sekarang ini. Yang pertama, kerajaan kuno atau Ancient Kingdom. Hal yang pertama yang berkaitan dengan Void Century adalah terbentuknya kerajaan kuno. Sebuah kerajaan yang namanya masih menjadi misteri hingga saat ini. Sebuah kerajaan yang dikatakan besar, makmur dan sangat kuat pada masanya. Sebuah kerajaan yang menjadi musuh dari 20 kerajaan aliansi, yaitu pemerintah dunia pada saat itu. Seperti yang tersirat dari apa yang disampaikan oleh Profesor Clover, jika kerajaan kuno benar-benar hancur oleh pemerintah dunia 800 tahun yang lalu pada akhir Void Century. Bahkan kekalahan tersebut berdampak besar pada 20 kerajaan aliansi, sehingga mereka bisa mendirikan suatu organisasi besar dengan nama pemerintah dunia. Kerajaan kuno sendiri pertama kali disebutkan oleh Profesor Clover pada Ars Enies Lobby pada saat kehancuran Ohara. Profesor Clover menyebutkan jika Gorosei adalah orang-orang yang mengetahui tentang kerajaan kuno pada masa Void Century yang mengancam eksistensi pemerintah dunia. Yang kedua adalah 3 senjata kuno. Hal kedua yang berkaitan atau dengan kata lain sudah ada pada masa Void Century adalah 3 senjata kuno yang kita kenal saat ini dengan nama Poseidon, Pluton, dan Uranus. 3 senjata kuno yang disebutkan sebagai senjata penghancur massal masing-masing mengambil bentuk yang berbeda, mulai dari benda mati hingga makhluk hidup. Berikut penjelasan mengenai 3 senjata kuno yang diketahui hingga saat ini. Pertama, Pluton. Hingga saat ini senjata kuno Pluton belum muncul dalam manga One Piece. Namun Pluton sendiri disebutkan sebagai kapal kuno yang mampu membuat kerusakan dan kehancuran besar. Dalam dunia One Piece, blueprint untuk menciptakan Pluton dulunya dipegang oleh keluarga Franky. Namun pada chapter 399, Franky selaku pemimpin yang memegang blueprint setelah Tom menghancurkannya di depan CP9. Setelah Franky berhasil menghafal isi dari blueprint tersebut. Sementara itu keberadaan dari Pluton tetap tidak diketahui. Namun Poneglyph di Arabasta berisi informasi tentang lokasi Pluton berada. Kemudian kita diungkapkan jika Pluton ada di Wano Kuni. Kemudian yang kedua, senjata kedua Poseidon pada Ars Fishman Island. Nico Robin mengungkapkan jika Poseidon adalah putri duyung yang tinggal di abad kekosongan 800 tahun yang lalu, dengan kemampuan berbicara dengan para Sea King atau yang dikenal dengan nama monster laut. Saat ini Poseidon kedua telah terlahir, yaitu putri Shirahoshi, yang memiliki kemampuan yang sama, yaitu mampu berbicara dan mengendalikan para Sea King. Kemudian yang ketiga, Uranus. Hingga saat ini tidak ada yang diketahui tentang Uranus kecuali namanya. Mengingat sifat Pluton dan Poseidon, Uranus bisa dengan menjadi objek hidup atau mati. Namun orang-orang berpendapat jika Uranus saat ini dipegang oleh Im Sama, karena pada chapter 1061 kita bisa melihat Im Sama menggunakan senjata penghancur yang memusnahkan satu kerajaan dalam sekejap. Yang ketiga, robot kuno.
Hal ketiga yang berkaitan atau dengan kata lain sudah ada pada masa Void Century adalah robot kuno. Pada Ars Egghead, tepatnya pada chapter 1067, kita bisa melihat sebuah robot dalam keadaan rusak yang tidak bisa aktif karena sumber energi dari robot tersebut sudah hilang. Sebuah robot yang dikatakan oleh Dr. Vega Fang dulunya pernah menyerang Marizoa, pusat pemerintah dunia. Menurut Dr. Vega Fang, robot kuno tersebut berasal dari 900 tahun yang lalu pada zaman Void Century atau abad kekosongan. Yang keempat, Phoneglyph. Hal keempat yang berkaitan atau dengan kata lain sudah ada pada masa Void Century adalah Phoneglyph dan Rod Phoneglyph. Phoneglyph sendiri merupakan sebuah batu prasasti misterius yang menulis sejarah dunia pada masa lalu. Phoneglyph sendiri dibedakan atas dua bentuk, yaitu Phoneglyph dan Rod Phoneglyph. Phoneglyph biasa atau dikenal dengan Phoneglyph berwarna biru, yaitu sebuah Phoneglyph yang berisikan informasi tentang zaman 800 tahun yang lalu, mulai dari lokasi senjata kuno, permintaan maaf Zoiboy, dan yang lainnya. Sedangkan Rod Phoneglyph berisi tentang rute perjalanan menuju Laughtale atau mendapatkan One Piece. Menurut Kinemon, Phoneglyph dibuat oleh orang-orang Wano Kuni pada zaman dahulu. Hingga saat ini tidak diketahui kenapa Phoneglyph dan Rod Phoneglyph bisa berada di lokasi yang berbeda di dunia One Piece. Menarik untuk diketahui. Yang kelima, kapal Noah. Hal kelima yang berkaitan atau dengan kata lain sudah ada pada masa Void Century adalah kapal Noah, atau dikenal dengan kapal janji Yakusoku no Funes, kapal super besar yang saat sekarang ini berada di kedalaman 10.000 meter permukaan laut, tepatnya di hutan laut. Kapal berukuran besar yang dibuat oleh manusia ikan 800 tahun yang lalu pada zaman abad kekosongan. Sebuah kapal yang awalnya dibuat untuk upaya pemindahan manusia ikan ke dunia manusia yang dilakukan oleh Joyboy menggunakan bantuan kekuatan Poseidon. Namun upaya tersebut gagal dilakukan oleh Joyboy, sehingga dalam salah satu Phoneglyph tertulis permintaan maaf Joyboy kepada manusia ikan, sehingga orang-orang dari pulau manusia ikan berjanji kepada Joyboy bahwa mereka akan menjaga Noah tetap aman di dasar lautan sampai suatu hari nanti tiba di mana akan ada orang yang membawa manusia ikan pindah ke dunia manusia atau di daratan. Yang keenam, klan Di atau penyandang nama Di. Hal keenam yang berkaitan atau dengan kata lain sudah ada pada masa Void Century adalah terbentuknya klan Di. Klan yang dikenal dengan kehendak Di, suatu klan misterius yang melingkupi beberapa orang di dunia One Piece. Klan yang telah terbentuk sejak 800 tahun yang lalu atau abad kekosongan. Hingga saat sekarang ini tidak jelas arti dari nama Di. Namun mereka semua memiliki keyakinan yang sama, seperti wasiat yang diwariskan, zaman yang berubah, dan impian orang. Ini adalah hal-hal yang tidak bisa dihentikan. Selama orang mencari jawaban atas kebebasan, ini tidak akan pernah berhenti. Dan aku juga teringat, Leo, dengan sebuah perkataan Corazon pada Trafalgar di Waterloo. Jika klan Di atau penyandang nama Di adalah musuh alami para dewa palsu yang bertahta di Marizoa, para kaum naga langit, Tenryubito. Nah, Leo, setelah kita mengetahui hal-hal yang berhubungan dan berkaitan dengan Void Century yang telah diperlihatkan dalam manga One Piece, sekarang kita masuk ke pembahasan karakter yang berasal dari 800 tahun yang lalu. Pertama ada nama Joyboy. Karakter pertama yang berasal dari 800 tahun yang lalu atau pada zaman abad kekosongan adalah Joyboy. Joyboy adalah seseorang karakter pria dari dunia One Piece yang memiliki peran penting dalam sejarah dunia One Piece yang hidup pada 800 tahun yang lalu. Joyboy pertama kali disebutkan dalam manga One Piece pada Arc Fishman Island oleh Nico Robin. Diketahui pada chapter 1040, kita juga mengetahui Zunisa juga merupakan teman Joyboy di masa lalu. Saat ini telah lahir Joyboy kedua yang kita kenal dengan Dewa Nika, Monkey D. Luffy. Yang kedua, Kozuki Toki. Karakter kedua yang berasal dari 800 tahun yang lalu atau pada zaman abad kekosongan adalah Kozuki Toki atau Amatsuki Toki, istri dari Kozuki Oden.
seorang karakter yang dikenalkan pada chapter 919 sebagai sosok yang telah melompati waktu dari 800 tahun yang lalu. Toki sendiri juga dikonfirmasi sebagai karakter yang telah hidup pada abad kekosongan atau Void Century. Kedatangan Toki sendiri ke masa depan agar bisa bertemu dengan reinkarnasi Joy Boy. Namun ketika dia berada di zaman Kozuki Oden dan Roger, dia memutuskan untuk tinggal di sana dan tidak melanjutkan tujuan awalnya. Namun sampai saat ini, Kozuki Toki telah tewas setelah peperangan melawan bajak laut Kaido 20 tahun yang lalu. Bahkan informasi tentangnya menghilang. Yang ketiga, Lily, karakter ketiga yang berasal dari 800 tahun yang lalu atau pada zaman abad kekosongan, adalah Ratu Nefertari di Lily. Karakter yang pertama kali diperkenalkan pada chapter 1084, seorang ratu penguasa kerajaan Arabasta pada 800 tahun yang lalu. Ratu Lily merupakan salah satu ratu yang ikut berperang melawan kerajaan kuno 800 tahun yang lalu. Namun setelah keberhasilannya, karena suatu alasan, dia memutuskan untuk tidak bergabung dengan aliansi pemerintah dunia untuk menjadi seorang Tenryubito. Diketahui sosok Ratu Lily sendiri menghilang setelah dirinya menyatakan tidak bergabung dengan pemerintah dunia 800 tahun yang lalu. Dan hingga saat ini, kebenaran tentang dirinya menghilang dan belum terungkap. Yang keempat, Im Sama, karakter keempat yang berasal dari 800 tahun lalu atau pada zaman abad kekosongan, adalah Im Sama, seorang penguasa tertinggi pemerintah dunia yang menguasai tahta kosong Kastil Pangea, memiliki kekuasaan jauh lebih besar dari para Gorosei. Pada chapter 1084, melalui dialog dirinya mengkonfirmasi jika Im Sama adalah karakter yang berasal dari 800 tahun lalu, merupakan sosok yang sangat berbahaya di dunia One Piece. Karena pada chapter 1061, Im Sama dengan kekuatannya mampu menghancurkan satu kerajaan dengan satu kali serangan. Karakter yang tampaknya akan menjadi musuh terhebat Monkey D. Luffy nantinya, yang kemungkinan hal tersebut sama dengan 800 tahun yang lalu, di mana kemungkinan besarnya Im Sama juga pernah bertarung melawan Joy Boy. Yang kelima, Zunisa, karakter kelima yang berasal dari 800 tahun yang lalu atau pada abad kekosongan, adalah Zunisa, seekor gajah raksasa yang telah hidup selama 1000 tahun. Sebuah gajah yang berpetualang tanpa henti sejak zaman dahulu. Pada chapter 1040, Zunisa dikonfirmasi adalah teman Joy Boy pada 800 tahun yang lalu. Pada masa lalu, Zunisa dihukum berjalan di lautan untuk selamanya dan hanya bertindak atas perintah. Hal tersebut terjadi karena dia melakukan sebuah kejahatan. Sejak saat itu, Zunisa mengembara di lautan dunia baru dan hidup selama berabad-abad, membawa suku Ming dan makhluk hidup lainnya di Pulau Zu. Dengan hilangnya sejarah 800 tahun yang lalu yang dikenal dengan Void Century, terbentuklah sebuah organisasi besar yang dikenal dengan nama pemerintah dunia dan juga Tenryubito, di mana mereka dikenal sebagai penguasa dunia atau para dewa dunia One Piece yang mengatur jalannya dunia sejak hancurnya kerajaan kuno. Dan saat sekarang ini pemerintah dunia masih aktif menguasai dunia, namun sebentar lagi kita akan melihat di mana organisasi terbesar tersebut akan runtuh karena manga One Piece telah mendekati final saga pertempuran terakhir. Itulah beberapa hal yang berhubungan dan berkaitan dengan Void Century dan karakter-karakter yang diperkenalkan berasal dari 800 tahun yang lalu yang telah diperlihatkan di manga One Piece. Mungkin ke depannya kita akan mengetahui lebih banyak tentang sejarah Void Century dan apa saja yang terlibat di dalamnya. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian, Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.